gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amabante. Panati bata wiramani sikapadang samadhyami. Panatipata weramani sikapadang samadhyami. Adinadana wiramani sikapadang samadhyami. Adinadana weramani sikapadang samadhyami. Kami sumicacara wiramani sikapadang samadhyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhyami. Musawada wiramani sikapadang samadhyami. Musawada weramani sikapadang samadhyami. Suramiraya majapamadadana wiramani sikapadang samadhyami. Suramerayam majapamadadana weramani sikapadang samadhyami. Imani pancasikapadani silena sugating yanti. Silena boga sambada. Silena nibbutting yanti. Tasma silang wisodaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya pembacaan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Saca Kriyagata, dan Karania Metta Sutta oleh pemimpin puja. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Itipiso Bhagawa Arahang
sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanam buddho bhagawati handamayang dhammanusatinayang karomase swakato bhagavata dhammo santitiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatam weditabo vinyuhiti handamayang sangha nusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho samicipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaneyo anuttarang punyaketang lokasati handamayang saca kiriyagatayo banamase nathime saranang anyang buddho me saranang warang etena saca wajena sothime hotu sabada nathime saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajena sothime hotu sabada nathime saranang anyang sangho me saranang warang etena saca wajena sothime hotu sabada handamayang karaniya metta suttang banamase karaniya matha kusalena yantang santang padang abisameca sako ujuca suhujuca suwaco casa mudu anatimani santu sakoca subaroca
pakico salahu kawuti santin riyo cani pakoca apagapo kulesu ananugido naca kudam sama care kinci yena winyu pare upawadeyum sukhino wakemino hontu sabe satta bhavantu sukhitata ye kecipana bhutati tasawata warawa anawasesa dikawa ye mahantawa majima rasaka anukatula ditawa ye caadita ye cadure wasanti awidure Bhutawa sambawe siwa sabe satta bhavantu sukhitata naparo param nikubeta natimane takata cinangkanci Yarosana patigasannya nanya manya sadu kami ceya mata yata niyang putang ayusa eka putta manurake ewam pisa babutesu manasambhawaye aparimanang metantasa balokasming manasambhawaye aparimanang udang ado catirianca asang badang awerang asapatang titan carang nisinowa sayanowa yawatasa wigatamido etam sating aditeya Brahma metang viharang idamahu ditinca anupagamma silawadasanena sampano kame suwineya gedam nahi jatuka paseyang punareti Sadu, sadu sadu. Selanjutnya cita bawana yang dipimpin oleh Biku Sangga. Ya, marilah mempersiapkan tubuhnya sendiri masing-masing untuk menyokong dukung pelatihan. Pilihlah sikap duduk, sikap kaki sesuai dengan kecocokannya masing-masing. Punggungnya tegap, kepalanya tegap lurus dengan sikap duduknya. Kedua matanya terpejam, tangannya diletakkan di pangkuan.
seluruhnya dalam keadaan rileks. Setelah persiapan dirasa cukup, selanjutnya tekadilah untuk tidak akan menggerakkan, tidak akan mengubah sampai sesi pelatihan berakhir. Apapun yang dialami, apapun yang dirasakan pada tubuhnya, selanjutnya mesti berupaya untuk belajar memahami keberadaan yang sebenarnya atas keberadaan tubuh yang sedemikian rupa alamiah, mengalami reaksi alamiah. Oleh karenanya tidak perlu untuk terus-menerus terganggu olehnya. Alihkan untuk sementara waktu berfokus pada pengembangan batiniah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kembangkan pikiran bacik, salah satunya pikiran cinta kasih, untuk pengarahan perhatian dan upaya yang harus dilakukan untuk memunculkan pikiran luhur agar tumbuh berkembang kokoh kuat, teguh ya, di dalam batiniahnya sendiri masing-masing. Dapat menggunakan kalimat perenungan guna menumbuh kembangkan pikiran cinta kasih, yakni semoga semua satwa hidupnya berbahagia, bebas dari derita jasmani dan batin, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari kekejaman. Semoga semua satwa dapat menjalani kehidupannya masing-masing dengan bahagia dan tentram. Diulang-ulang kalimat itu dengan penuh peresapan, dengan penuh pengertian bahwa dirinya sedang mengarahkan pengharapan baik kepada satwa lain selain dirinya sendiri. Diulang-ulang sampai sesi latihan pengembangan batin berakhir, tidak memberi kesempatan untuk pikirannya tumbuh berkembang pikiran buruk, tetapi sepenuhnya diisi salah satunya dengan pikiran cinta kasih. Marilah melanjutkan sesi pelatihan ini sampai nanti dinyatakan berakhir. Latihan pengembangan batin dilanjutkan.
Kemudian pengembangan batin kita akhiri sabisata bawantu sukitata duka dirodanti. Semoga semua satwa hidupnya berbahagia, terbebas secara total dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Permohonan Dhammadesana Aradhana, buka halaman 46. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Ana Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Dese Tudamang Anukam Pimang Pajang. Namo tassa Bhagavato arahato Samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato Samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato Samma sambuddhassa. Dhammo hawi rakanti dhamma jaringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sedama. Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Sangti Ratana. Sadu. Yang termuliakan Padisanayaka dan Upapadisanayaka, para ausu yang hadir bersama Ibu Bapak untuk Puja Bakti Trisuci Wesak 2569 Buddhis Era tahun 2025. Pada hari ini kita umat Buddha Wihara Swanadipa Bandar Lampung untuk melakukannya. Yang saya hormati sahabat saya dari Muslim, Bapak Udari beserta putrinya, terima kasih hadir bersama kami untuk bersama dalam kebajikan merayakan Wesak umat Buddha Wihara Swanadipa. Romo Ramani utamanya adalah Bapak Pembimas atau yang mewakilinya, yang juga hadir bersama kita semua. Yang saya hormati, saya apresiasi kehadiran Ibu Bapak pada kesempatan ini. Karena apa? Karena Anda telah memutuskan menggunakan waktu yang telah Anda miliki pada kesempatan ini digunakan untuk berbuat kebajikan. Itulah yang sepatutnya untuk diapresiasi, karena pada hakikatnya waktu itu bersifat netral. Tetapi sejauh mana Ibu Bapak kita semua bisa menggunakan atau malah mengabaikan waktu yang ada yang bersifat netral, itu bisa juga menjadi positif dan negatif. Ketika waktu, jam, hari, bulan, tahun, nah kita gunakan untuk berbuat baik seperti ini, sebagai umat beragama khususnya umat Buddha melakukan kewajibannya, yaitu beribadah, mengucapkan parita gata sutta, berlatih meditasi, mendengarkan wejangan dhamma atau
menguraikan tentang ajaran Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha sebagai sarana berbuat baik, maka waktu yang kita miliki adalah waktu menjadi baik dan bermanfaat. Tapi ketika waktu yang kita miliki bersama tidak kita gunakan untuk berbuat baik, tetapi sebaliknya digunakan untuk berbuat tidak baik, ya waktu sama, tetapi waktu itu juga bisa dikatakan menjadi waktu yang tidak baik. Karena Anda, kita semua gunakan untuk melakukan hal yang tidak baik. Maka itulah saya mengapresiasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, menyisihkan waktunya, menggunakan waktunya pada kesempatan ini, kita gunakan untuk berbuat baik bersama. Bu, Bapak, kalau waktu kita ceramah atau dhamma di sana 45 menit, saya harap pengantar ini jangan dimasukkan dalam waktu 45 menit. Lah namanya pengantar, nanti kalau dimasukkan waktu saya kan kurang. Betul, Bu? Benar loh ya, jangan sampai kalau kakinya kesemutan doanya kok nggak cepat selesai-selesai ya. Baik Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, karena pada kesempatan ini kita semua sepakat datang dari tempat tinggal kita masing-masing, kita gunakan untuk berbuat baik, khususnya adalah yaitu untuk merayakan Trisuci Waisak. Kalau Trisuci Waisak ini saya yakin umat Buddha tahulah. Wong yang enggak umat Buddha saja udah pada tahu Trisuci Waisak itu apa. Kalau kita umat Buddha enggak tahu ya kebangetan, keterlaluan ya. Di mana kelahiran Bodhisattva atau Pangeran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini, peristiwa yang pertama. Yang kedua adalah di mana Bodhisattva atau Pertapa Gautama mencapai pencerahan agung menjadi Buddha atau mencapai keluhuran sama Sang Buddha di Buddhagaya di India sana. Dan yang ketiga adalah di mana Sang Buddha mangkat atau parinibbana di Kusinara. Nah, tiga hal itu, peristiwa agung itu terjadi pada bulan Waisak, maka Purnama Siddhi di bulan Waisak kita kenal juga dengan istilah Trisuci Waisak. Namun kalau kita mengulang itu, kita berhenti pemahaman kita hanya kepada pemahaman sejarah historis akan Trisuci Waisak. Tentu Ibu Bapak saya mengajak Anda sekalian untuk menggali makna yang terkandung pada peristiwa agung, yaitu pada bulan Waisak yang kita kenal dengan Trisuci Waisak. Mau diajak menggali Ibu Bapak? Bawa cangkul enggak? Masa harus bawa cangkul? Berarti kan gali makna, kok gali singkong gitu ya, bawa cangkul ya. Ya mentang-mentang pada nanam singkong banyak di sini, keripiknya jago loh, Lampung gitu. Lah kalau menggali makna kan tidak usah pakai cangkul Bante, tidak usah. Pakai apa? Nah sekarang yang mesti disiapkan, nggak perlu cangkul ini, tapi cangkulnya bentuk lain. Ibu Bapak mesti berada di tempat ini seutuhnya. Artinya apa? Ada kesungguhan. Jasmaninya ada di sini, batinnya, pikirannya, jiwanya juga ada di sini. Itu alat yang bisa kita gunakan untuk menggali makna daripada peristiwa agung pada bulan Trisuci Waisak. Sebab kalau sampai jasmaninya pada duduk di sini, pikirannya ingat dapur. Habis Bante tadi lihat makanannya hojak Bante. Misalnya, nah itu kan pikiran lari ke dapur. Ingat cucunya lucu-lucunya di rumah. Pikiran kan lincah sekali Ibu Bapak. Pikiran langsung seret ke rumah. Apalagi kalau di kebun punya tanaman-tanaman sudah siap panen. Pepaya, pisang. Nah, itu bisa juga menggoda pikiran loh.
Pikiran bisa lari ke kebunnya. Aman enggak ya ini? Sudah siap panen. Kalau dipanen orang bagaimana? Wah, pikiran lari ke sana. Bu, Bapak, saudara-saudari sedama, itulah bagian daripada menggali makna. Faktor yang perlu kita siapkan adalah seutuhnya. Ibu, Bapak, kita semua mesti ada di wihara ini. Supaya bahasan ini, supaya kebersamaan kita untuk menggali makna itu, kita akan dapatkan. Sudah tersedia cangkul, ada singkong siap panen ibaratnya kalau tadi tanaman. Ya itu akan mungkin kita bisa panen. Seutuhnya kita ada di sini, peristiwa agung sudah ada, sudah sekian ribu tahun. Nah kita untuk menggali makna daripada Trisuci Waisak itu salah satunya faktor adalah seutuhnya ada di wihara. Jasmaninya maupun juga batin atau jiwanya. Kalau kaki kesemutan Bante, apa nggak boleh gerak? Boleh, masa nggak boleh? Kalau ditahan-tahan malah semakin emosinya itu semakin tambah. Ibaratnya nilai daripada sakit itu 5, karena tegang jadi 10. Tambah berdoa lagi muncul tegangnya jadi 15. Wah, sakitnya semakin luar biasa. Ya boleh ya posisi yang diganti, tetapi kan dengan yang enak, yang rileks. Gitu. Sehingga walaupun duduknya melantai seperti ini, nah itu nanti bisa konsentrasi. Jadi kalau seutuhnya di sini perhatiannya sepenuhnya kita untuk menggali makna Trisuci Waisak, ya kita akan dapat. Bukan hanya nilai sejarah, kembali belajar pada sejarah yaitu Trisuci Waisak, tetapi kita bisa menggali makna yang terkandung pada Trisuci Waisak. Setuju Bapak Ibu? Kok tanya terus Bante? Sebab kalau nggak tanya terus itu nggak dilibatkan Anda. Kalau nggak dilibatkan tahu-tahu ini dingin-dingin jam ngantuk begini aja. Ya bisa jadi loh. Kalau dingin-dingin kalau nggak dilibatkan gini, kalau sampean pada ngantuk kan saya tanya lagi langsung, wah terang lagi gitu. Oh begitu toh Bante, ternyata itu modus ya, nggak modus lah, teknik lah. Kalau modus ya terlalu negatif nih ya. Jadi ya itu ya cara supaya Ibu Bapak dalam kebersamaan ini supaya tetap semangat. Sebab kalau saya cerita ya pian seberataan Anda semuanya pada ngantuk nggak memperhatikan ya, saya sama dengan ngisi cangkir yang tidak siap diisi. Nah, itu kan capek ngisi nggak terisi-isi itu. Nah, kalau Anda semua pada konsentrasi, rileks, penuh perhatian, nah itu kan kita bisa mendapatkan makna karena kita menggali makna daripada Trisuci Waisak. Yang pertama, waduh Bante kita aja keputar-putar, tadi boleh langsung yang pertama begitu. Ya enggak lah, nah, ibaratnya orang kungfu itu kan harus ada jurus-jurus dulu, masuk langsung tak gitu ya. Ya diajak mundar-mandir saya dulu. Yang pertama adalah tadi sudah sedikit disinggung, kelahiran daripada Bodhisatta atau Bodhisattva. Tahu Bu, Bodhisattva itu calon apa Bu? Calon Buddha, jangan calon bupati dong, terlalu kecil. Calon Buddha. Presiden aja masih biasa-biasa ukurannya kalau Buddha, apalagi bupati. Tadi saya jawabnya Buddha, Bante dengeran saya bupati. Kalau bupati kan terlalu kekecilan lah gitu. Bodhisattva itu adalah calon Buddha. Oh, saya kira cuma hanya bupati, gubernur, wali kota yang ada ya kandidatnya Bante. Jadi Buddha itu juga ada calonnya. Ya, Buddha itu pun bertahap Ibu Bapak. Ada Paceka Buddha, ada Sawaka Buddha, ada sama Sambuddha. Nah, sekarang pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan, Siddhartha Gautama sebagai Bodhisattva itu calon Buddha apa? Sawaka Buddha, Paceka Buddha, atau sama Sambuddha? Wah ini saya seneng ke Lampung itu di sini loh. Umatnya cerdas-cerdas itu loh. Untung saya nggak bawa hadiah gitu. Loh kok untung Bante, saya kasih hadiah juga belum pada mau, belum tentu mau. Hadiahnya apa? Meditasi 1 jam. Belum tentu mau toh, saya kasih hadiah, nanti temannya pada pulang 1 jam harus latihan meditasi.
Belum tentu mau itu, maka nggak saya kasihkan juga. Karena sering saya tawarkan, pada nggak mau juga ngambil hadiahnya. Gitu ya. Meditasi 1 jam. Oh, jadi Bodhisattva Siddhartha Gautama itu calon Buddha yang namanya Sama Sambuddha. Ibu, Bapak, saudara-saudari sedama, kehidupan ini sesungguhnya adalah bisa kita ambil makna daripada yang dijalani Bodhisattva sama Sang Buddha sampai Sang Buddha parinibbana. Maka menggali makna pada peristiwa Trisuci Wesak itu tidak hanya kita mengupas dalam referensi kitab suci saja, itu nanti jadi dhamma kering berdasarkan referensi semata. Itu memang kita butuhkan, kitab suci itu memang kita harus memiliki karena itu referensi. Tapi kalau cuma hanya kita bolak-balik kitab suci, nanti yang suci apanya? Kitabnya. Kitabnya suci, kita tidak akan bisa suci. Bu, Bapak nih, saudara kita, sahabat kita, Bapak Udari berserta putrinya, datang ke wihara. Enak saja, suatu saat kalau kita punya kesempatan, datang ke tempat lain, ya jangan sampai maju mundur. Karena kan tempat ibadah itu sarana untuk berbuat baik. Setuju? Setuju. Memang tempat ibadah itu sarana berbuat baik. Jadi saya dengan beliaunya itu tahu itu lebih baik daripada enggak tahu. Contohnya, tahu jalan rusak itu lebih baik, kita bisa menghindari. Kalau tahu hantu, Bante, lebih bagus juga supaya kita tidak nyenggol hantu, kan begitu. Coba kalau enggak tahu, hantu kita senggol, ya dia kesinggung juga loh. Plak aja kita gitu, tahu-tahu kepala kita benjol gitu loh. Jadi tahu itu lebih baik, tahu itu tidak harus menjadi gitu loh. Misalnya kita tahu kebun, kita kan tidak harus jadi kebun. Tahu biji-bijian atau buah-buahan, jeruk, mangga, dan lain-lainnya, semangka. Apakah kita jadi buah itu? Tidak. Tahu itu lebih bagus. Ya ini tambahan. Kita balik kepada mengambil makna daripada Trisuci Wesak. Yang pertama adalah Siddhartha Gautama untuk menjadi Buddha itu sesungguhnya apa? Menjalankan kewajibannya sebagai makhluk individual. Bu, kita ini makhluk individual juga makhluk sosial. Nah ini, dua hal ini pelajaran yang sangat berharga, itu sudah diteladani oleh Bodhisattva, oleh Sama Sambuddha. Nah, menggali makna Trisuci Wesak supaya pengetahuan kita tidak hanya pada sejarah. Wah, ini jamnya cepat sekali, baterainya baru kali ya nih. Enggak lah, normal Bante gitu ya. Ini belum apa-apa, sudah mau jam 11 kayak apa ini gitu. Jadi kita ini adalah makhluk individual juga makhluk sosial. Mengambil makna daripada Trisuci Wesak yang pertama adalah Pangeran Siddhartha sebagai Bodhisattva untuk menjadi Buddha itu memenuhi tugas pertama. Tugas pertama apa? Menjalankan tugas sebagai makhluk individual untuk menjadi Buddha. Ini tugas utama loh. Bu, Anda sebagai umat Buddha atau sudah jadi Buddha? Baru umat Buddha toh? Belum jadi Buddha toh? Nah, tugas utamanya belum tercapai. Kita mempunyai tugas utama dalam kehidupan ini. Saya kira tugas utama itu di rumah tangga, Bante. Saya kira tugas utama itu misalnya cari duit, Bante. Bu, Bapak, rumah tangga itu memang penting, tapi itu enggak utama. Tapi jangan salah mengerti loh ya. Ini kalau sampai salah mengerti nanti pulang ke rumah bisa masalah dengan keluarga ini. Ya, jadi jangan sampai salah mengerti loh ini. Tugas utama kita itu adalah untuk apa? Untuk membersihkan segala noda-noda batin sampai kita jadi sempurna, jadi kudus, jadi fitrah. Nah, itu tugas utama sebenarnya dalam kehidupan ini.
Nah, Siddhartha Gautama sebagai makhluk individual telah menyelesaikan tugas utamanya. Tugas utamanya untuk jadi Buddha. Itu tugas utamanya. Terbebas dari segala jenis kejahatan, senantiasa berbuat baik, murnikan batin atau sucikan batin. Itulah yang dicapai oleh para Buddha atau yang diajarkan para Buddha. Nah, kalau tugas utamanya untuk membersihkan itu, apakah ada Bante kriterianya dan referensinya? Ada. Bodhisattva untuk menjadi Buddha itu ada 10 hal yang harus disempurnakan. Yang namanya istilah dasa paramita. Ada 10 paramita. Paramita itu kebaikan bukan sekedar kebaikan. Kebaikan yang tingkat dewa Bante, wah di atas dewa lagi. Bukan hanya tingkat dewa, paling sempurna. Nah, jadi Bodhisattva itu hidupnya hanya untuk satu. Untuk apa? Untuk kebaikan. Kalau hidup kita belum tentu hidup kita ini untuk kebaikan. Walaupun ada hal yang baik, kalau nggak cocok dengan kita, pikir-pikir, betul? Pengalaman. Hidup kita ini penuh kepentingan gitu loh. Penuh kepentingan, masih keserakahan, iri hati, dan lain sebagainya. Bodhisattva, calon Buddha itu hidupnya cuma satu. Satu apa? Satu hanya untuk berbuat baik. Berbuat baik ini kelasnya bukan hanya kebaikan biasa. Paramita, arti daripada paramita itu kebajikan yang luhur. 10 lagi. Nah, itu sudah diselesaikan. Untuk jadi Buddha ini syaratnya 10 paramita. Dasa paramita. Ada yang hafal, ada hadiahnya. Waduh, tadi 1 jam dapat hadiah lagi 2 jam nih. Nanti nggak pulang ke rumah ini meditasi terus gitu ya. 10 paramita itu mesti disempurnakan. Itu tugas individual makhluk hidup sesungguhnya. Khususnya kita sebagai umat Buddha. Jauh Bante kalau gitu. Ya jauh. Kita baru umat Buddha. Belum jadi Buddha. Jadi Buddha syaratnya ya 10 ini harus kita sempurnakan. 1, dana paramita. 2, sila paramita. 3, kanti paramita. 4, wirya paramita. 5, meditasi atau konsentrasi paramita. Sampean enak paramita. Lah saya ngapal ini gitu loh. Jadi 5 ya. Jadi kemurahan hati, dana paramita, sila paramita, moralitas ya. Ya yang ini kanti paramita itu kesabaran ya, kesabaran. Yang keempat ini adalah wirya, semangat paramita. Yang kelima adalah meditasi atau samadhi paramita. 5. Masih 5 lagi ini. Kebijaksanaan atau panya paramita. Saca, kejujuran, kebenaran paramita. Yang ke-8, aditana, tekad. Aditana paramita. 9, meta, cinta kasih. Meta paramita. Yang ke-10, UPK paramita, keseimbangan, kestabilan. 10 itu Bodhisattva hidupnya untuk menyempurnakan 10 kebaikan itu. Kalau 10 ini kita bahas, baru poin ya, peristiwa 1 ke peristiwa 2 jam 1. Makanan di dapur hauja sudah enggak kepake. Maka kita enggak usah bahas semua itu, yang penting tugas utama dalam kehidupan makhluk individual itu adalah membersihkan batinnya dari segala noda-noda batin yang keluar melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan ini mesti dibersihkan melalui proses ini. Nah, itu Bodhisattva sudah diselesaikan. Kita ambil salah satu dari 10 tadi, bahasan singkat, dana paramita. Dana paramita itu ada 3 tahapan, Bu. Kebajikan tingkat awal, yaitu memberikan materinya.
Anda pagi sampai sore bahkan lembur malam mencari kan itu kan. Bekerja itu kan mencari toh? Mencari. Kalau dapat, senang tidak? Kalau nggak dapat, kecewa. Lah kalau dapat, mau nggak ngasihkan orang? Kan pikir-pikir, masih kan? Iyalah Bante pikir-pikir carinya aja susah. Kan begitu, logikanya kan gitu. Ini tahapan paling bawah. Hina dana, majima dana, panita dana. Menyempurkan kebajikan melalui dana itu ada 3 tahapan. Ini bodhisattva sudah, calon Buddha sudah selesaikan. Mulai dana segala materi yang dimilikinya di luar dirinya. Punya tanah, ada orang perlu, minta, kasih. Punya rupiah, punya dolar, minta, kasih. Sulit Bante itu, sulit. Enggak level kita, sulit. Tapi itu bukan berarti tidak bisa dilatih. Kalau kita mau melatih seperti sifat bodhisattva itu, hidupnya hanya untuk kebaikan, hidupnya untuk kebaikan Ibu Bapak. Kita kan hidupnya kalkulasi. Carinya saja sulit Bante. Mau ngapain harus dikasihkan kan begitu, kalkulasi itu. Kalau bodhisattva enggak begitu, makin ada kesempatan makin dia gunakan. Pokoknya belum level kita lah gitu, ini pengetahuan aja. Tapi arahnya kita ke sana. Ini baru sifatnya awal. Dana yang bersifat pemula, yaitu menggunakan materi yang di luar dirinya. Sekarang kalau itu sudah kita bisa lakukan dengan baik seperti bodhisattva untuk jadi Buddha, tahapan kedua, majima dana. Itu tadi dana untuk kesejahteraan hidup di dunia. Kalau kita amalan, kita berdana tahapan ini, hidupnya berkecukupan, namanya harum, dan lain sebagainya. Sejahtera, bahagia, kecukupan materi, tahapan awal. Yang kedua adalah majima dana itu berdana yang sudah levelnya tinggi. Bukan hanya materi di luar diri kita, materi yang ada pada diri kita. Misalnya ada orang terlahir buta dua-duanya matanya. Kita punya 2 mata. Diminta 1 kasih? Belum tentu kasih. Ada orang yang ginjalnya masalah 1, kita punya 2 kasih? Belum tentu kita kasih. Wah berat sekali Bante. Berat perjuangan untuk mencapai keluhuran itu. Ini baru level dana. Ini tadi 10. Jadi yang menengah itu adalah memberi materi yang ada dalam diri kita seperti mata dan lain sebagainya tadi. Dan yang ketiga, panita dana itu adalah memberi kehidupannya. Bu, ada cerita bodhisattva, itu calon Buddha loh ya, dalam menyempurnakan kebajikannya, khususnya dana, ada harimau yang melahirkan anaknya 4 atau 5 di bawah jurang. Kalau tidak ditolong, karena melahirkan tenaganya habis. Nggak bisa untuk mencarikan makan anaknya. 5 anak yang baru dilahirkan, termasuk induknya itu pasti. Sabbe sangkara anicca. Innalillahi wa innalillahi. Iya, sabbe sangkara anicca. Kematian pasti akan terjadi. Karena hidupnya hanya untuk kebaikan. Kalau kita kan, ngapain? Nasi masih enak. Jalan-jalan masih enak, ngapain mau ngasihkan itu? Bodhisattva menggelundungkan dirinya. Gelundung. Dimakan harimau. Tapi itu bukan dengan terpaksa loh ya. Dengan terpaksa nggak menyempurnakan kebaikan. Dengan tulus, karena misi hidupnya untuk menyempurnakan kebajikan, khususnya berdana. Udah Bante, jangan dilanjutkan Bante. Kalau dilanjutkan kita terlihat jelek sekali Bante. Iyalah kita belum level gitu. Ini baru 1 saja, itu 10. Nah ketika 10 paramita itu Ibu Bapak, 10 kebajikan itu disempurnakan calon Buddha, yaitu Bodhisattva, Siddhartha, yang terlahir pada di Taman Lumbini di bulan Waisak. Maka bulan Waisak berikutnya umur 35 tahun ya, dari 35 tahun bulan purnama lagi tuh di bulan Waisak itu.
mencapailah pencerahan sempurna. Nah, Bodhisattva itu menjadi sama Sambuddha. Tadi yang harus diambil maknanya apa, Bante? Menggali mana dari kelahiran, bagaimana, Bante? Bahwa hidup ini sesungguhnya untuk berlatih berbuat baik. Bu, pada dengar nggak ya di belakang ini, hidup ini pada hakikatnya digunakan untuk berbuat baik. Setuju? Awas kalau nanti berbuat jahat. Kok ngancam, Bante? Enggak ngancam lah, menegaskan gitu loh. Menegaskan supaya kita ingat gitu loh. Supaya kita selalu berlatih berbuat baik. Karena hidup ini hakikatnya untuk digunakan berbuat baik. Bu, Bapak dalam Sahasawaga itu ribuan syair dalam Dhammapada. Hidup 100 tahun. 100 tahun kehidupan. Jika tidak digunakan untuk berbuat baik, 100 tahun loh Bu, panjang itu. Itu lebih baik hidup 1 hari. Kehidupan 1 hari, kalau 1 hari itu digunakan untuk berbuat baik. Tapi ada yang lebih baik lagi, hidup 100 tahun digunakan untuk berbuat, mau? Iyalah, semua orang mau kalau itu. Hidup 100 tahun digunakan untuk berbuat baik. Tapi kalau hidup panjang digunakan berbuat jahat, wah celaka itu. Dirinya sendiri menderita, keluarganya wah mendapat beban, lingkungannya juga akan mendapatkan dampak di mana orang yang hidupnya digunakan untuk berbuat tidak baik akan membawa persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Oh, jadi esensi daripada kehidupan itu, inti daripada kehidupan itu adalah ketika kita bisa gunakan untuk berbuat baik. Bu, berbuat baik itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Pecah ini suaranya ini. Ada yang sulit, ada yang mudah gitu. Kalau dilogikakan itu memang mudah, tapi kenyataannya sulit. Nah, logikanya bagaimana mudah? Karena berbuat baik itu tidak beli. Nah, logika loh ini, berbuat baik itu tidak beli. Logika, ya. Berbuat baik itu semua orang bisa, karena berbuat baik itu melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pagi bisa, siang bisa, sore bisa, malam hari juga bisa. Agama apapun tetap bisa. Enggak ada sekat. Karena melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ini logika loh ya. Yang main logika pasti setuju ini. Nah, tapi hidup ini kan tidak hanya logika. Selain hidup ini kita harus tumpang dengan akal nalar kita, tetapi hidup ini kita berpijak kepada realitas hidup, kenyataan realitas hidup. Logikanya berbuat baik itu mudah, Bante, namun kenyataannya tidak mudah. Orang yang tidak mudah berbuat baik itu namanya orang apa, Bu? Orang jahat. Kalau gitu kita termasuk masih belum baik. Kalau kita sulit berbuat baik, logikanya kita itu belum baik. Karena ukurannya realitas hidup. Orang yang baik itu sulit berbuat jahat, mudah berbuat baik. Itu orang baik cirinya. Bukan tanda-tandanya agamanya penting, enggak, itu kemasan paling luar. Agama itu kemasan paling luar. Walaupun seringkali itu untuk penonjolan akan eksistensinya, pada umumnya kan begitu. Itu paling luar, kemasan paling luar. Hatinya, batinnya, pikirannya, itu yang menjadi ukurannya. Oh, begitu ya, Bante. Hakikatnya hidup ini adalah yang harus kita ambil pelajaran daripada peristiwa Trisuci Wesak, yaitu yang pertama, hidup dianjurkan untuk berbuat baik. Selesai, makhluk individual tugasnya dalam kehidupannya. Kalau orang sudah menjadi bersih dari segala noda. Kalau kita belum, ya tugas individual kita, tugas inti dari kehidupan kita belum selesai. Peristiwa yang kedua, peristiwa luhur yang kedua adalah setelah mencapai pencerahan agung, dikenal dengan istilah Sama Sambuddha,
sama Sang Buddha itu mengerjakan tugas sosialnya. Karena tugas individualnya sudah selesai. Kalau kita dua-duanya belum, begitu. Individual kita masih iri ada, benci ada, kesel stoknya banyak, ngambek, wah berkali-kali masih, pokoknya sifat buruk masih banyak stoknya. Tugas individual belum selesai, apalagi tugas sosial. Oh, itu Topanti yang dimaksud untuk menggali makna. Dari Trisuci Wesak, hidup ini dianjurkan untuk berbuat baik supaya tugas individual kita selesai. Setelah itu selesai, contoh yang diberikan Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha dalam eksistensinya setelah mencapai pencerahan agung membabarkan Dharma. Bu, Dharma tahu kan singkatannya kan? Dharma itu adalah kebaikan dan kebenaran. Jadi Buddha itu mengajarkan ini. Mengajarkan hal bajik dan mengajarkan tentang kebenaran. Jadi sering saya ketemu teman-teman yang guyonan. Bante kan umat Buddha toh? Iyalah wong biku masa enggak umat Buddha. Tapi Bante kan minoritas. Siapa bilang minoritas? Coba mau saya cek saya gitu. Loh, teman-teman saya ini agamanya berbeda-beda. Anda dalam kehidupan ini ada enggak ingin berbuat jahat? Enggak. Mau enggak berbuat baik? Mau. Mau enggak untuk memurnikan batin, fitrah atau kudus? Mau. Nah, itu sudah Buddha itu. Gitu, sudah Buddha. Kalau tiga ini, itu tadi kan kemasan luar. Kalau gitu, secara pernyataan, mayoritas juga Buddhis ini. Karena setiap orang yang ada usaha ini, itu Buddhis. Tidak berbuat jahat, senantiasa berbuat baik, murnikan batin. Buddhis sudah. Gitu. Nah, itu kan klaim, ya iyalah, namanya klaim-klaiman gitu kan. Jadi klaim-klaiman ya begitu aja, ini kan untuk guyonan aja gitu. Karena hidup di dalam masyarakat itu kan ya jangan dibuat tegang-tegang gitu loh. Kalau tegang-tegang nanti cepat, iyalah umur 40 tahun, tampang 50 tahun. Waduh, boros 10 tahun. Salah siapa? Salah dirinya sendiri. Tidak dibuat rileks hidup ini. Mesti harus dibuat rileks saja gitu. Perut sakit saja masih tertawa gini. Tadi perut sakit loh, saya dikira apa ngomongnya. Ini baru sekali ini seumur jadi biku saya nih. Jadi biku 34, jadi samanera 2 tahun. 36 tahun baru ninggalkan ini tadi sekali ini. Lah, habis kalau nggak saya tinggalkan gimana nanti kalau masalah di sini kan gitu. Aduh, ini jadi catatan sejarah ini saya baru sekali ini gitu. Sebenarnya tadi saya malu gitu, nah, karena ajaran Buddha malu kalau berbuat jahat. Lah ini kan nggak berbuat jahat ya, jangan malu-malu dah daripada nanti kamu masalah. Saya gitu diskusi lama tadi di sini, saya tahan sampai saya pijetin ini juga masih tetap. Saya berdoa kepada Buddha juga, tetap juga Buddha menjawab itu alamiah sadawiro gitu. Ya udah karena alamiah ya saya harus selesaikan secara akal sehat gitu loh. Ya saya keluar tadi, jangan nanti dipikirkan, Bante tadi ngapain ya keluar juga, aneh ini gitu. Ya aneh, saya juga merasa aneh, tapi kalau diuraikan begini kan nggak aneh, itu kan alamiah juga gitu. Salahnya punya perut, ya bisa sakit perut kalau nggak punya perut, kayak meja ini kan nggak pernah sakit perut ini meja itu. Ya kita lanjutkan poin kedua. Poin kedua yang perlu kita ambil makna adalah Sang Buddha itu memberikan contoh mengerjakan tugas sosial. Karena dirinya sudah selesai, mengajarkan dhamma kepada makhluk hidup. Bukan hanya manusia loh ya, kepada makhluk hidup. Maka kan doanya itu Sabisata Bhavantu Sukhi. Artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau mau mempraktekannya. Lah kalau nggak mau mempraktekannya, kita juga menderita. Kalau kita nggak mau mempraktekannya. Semua akan berbahagia kalau mau mempraktekannya. Mempraktekkan apa? Berbuat baik dengan cara yang benar. Simple toh? Berbuat baik dengan cara yang benar. Bahagia.
Nah, untuk mengajarkan itu, dalam rangka Sang Buddha itu mengerjakan tugas sosialnya. Bu, Bapak, dikira mudah, sulit. Mengajarkan tentang hal baik, tentang hal yang benar, tidak minta upah juga. Buddha itu kan nggak pernah minta upah, gitu loh. Nggak pernah. Tapi tantangannya nggak mudah. Pernah mendengar Sang Buddha difitnah? Bukan hanya difitnah, percobaan pembunuhan. Pernah. Tuh, padahal sudah bersih dari noda. Mengajarkan supaya semua makhluk berbahagia. Tidak minta apa-apa. Karena harapannya semoga semua makhluk tadi bebas daripada penderitaan. Rela meninggalkan semua tadi. Ada yang istri secantik. Siapa Bu istrinya Bu? Ya saudara. Ada bapak-bapak yang mempunyai secantik ya saudara. Kata Bante Damaspu, saking cantiknya, bening kulitnya. Kalau minum Coca-Cola ini kelihatan. Nah, itu bercanda ya. Jadi masa minum Coca-Cola sampai kulitnya kalau bening gitu, bening kelihatan, Coca-Colanya turun gitu. Ditinggalkan loh, ditinggalkan. Pangeran juga, ada yang hadir ini pangeran? Belum tentu. Itu calon raja loh pangeran, meninggalkan, semua ditinggalkan. Nggak ringan itu. Anak baru lahir lagi. Pangeran Rahula ditinggalkannya. Tetapi ternyata itu ada yang lebih berat juga. Setelah menjadi Buddha, tugas sosialnya dikerjakannya. Bagaimana semua makhluk agar terbebas daripada penderitaan, menyampaikan hal yang baik, menyampaikan hal yang benar, mencegah jangan melakukan perbuatan jahat. Itu pengajarannya. Kalau perbuatan jahat dilakukan, akibatnya penderitaan. Kalau perbuatan baik dilakukan, akibatnya kebahagiaan. Supaya kebahagiaan totalitas melakukan kebaikan itu dengan ikhlas dan tulus. Atau dengan landasan kebenaran itu. Tugas sosial Buddha. Ada pertapa-pertapa pada waktu itu. Karena belum terbebas daripada kekotoran batin, iri Bu. Bikin skenario Bu. Skenarionya Bante, memfitnah Buddha dengan muridnya. Namanya salah satu Cinca. Itu Cinca bukan Sundari. Maaf ya kalau ada yang namanya Sundari ini. Bukan berarti ini saya ada pesanan gitu. Cinca iya yang pura-pura hamil, Sundari itu terbunuh tidak jauh dari tempat Buddha tinggal. Direkayasa dari pertapa-pertapa yang iri hati. Karena terbunuh tidak jauh dari tempat tinggal Buddha, langsung framing, langsung disebar isu-isu itu. Pelakunya tidak lain adalah Buddha dengan siswa-siswanya. Viral Bu. Kejadian itu. Kalau zaman sekarang ya viral. Nah pagi hari para siswanya, Sang Buddha dan siswanya itu kan pindah patah. Enggak pindah patah kayak kita tadi. Itu kan pindah patah hanya sekedar untuk melestarikan tradisi itu. Pindah patah yang sesungguhnya keluar di masyarakat. Dikasih atau tidak kasih jalan. Enggak perlu misalnya ada orang yang bawa makanan. Gitu, itu kan isyarat, nggak boleh bicara, pokoknya dinglo, melangkah dan perhatikan langkahnya. Kalau ada orang mempunyai keyakinan mau berbakti, berbuat baik, baru dibuka, pindah. Nah kayak tadi kan, wong belum dibuka aja sudah antri panjang, gitu kan lain tuh. Nah begitu pindah patah di masyarakat itu nggak dapat Bu persembahan dari masyarakat. Karena apa? Karena isu itu sudah menyebar bahwa Sundari itu meninggal dunia, pelakunya tidak lain Buddha dan para siswanya. Begitu skenario pertapa-pertapa yang iri hati. Akhirnya muridnya yang namanya Ananda mengusulkan kepada Sang Buddha, Bante, sebaiknya kita pindah saja Bante karena keadaan tidak kondusif. Dari mana enggak kondusif? Suara masyarakat miring, bul kosong. Ya ini itu indikatornya kan ya. Lantas Sang Buddha menanyakan kepada muridnya Ananda, lah kalau pindah ke tempat lain
Kalau toh tempat lain masyarakat juga sudah mendengar wong itu viral gitu loh. Nanti kemana Anda? Ke tempat lain lagi. Ke tempat lain juga demikian, ke tempat lain. Di mana kita tinggal tidak ada tempat tinggal yang akan bisa terbebas dari namanya penilaian jelek, fitnahan itu. Saran Buddha untuk sementara sabar. Kanti para mita untuk menyempurnakan kesabaran. Ujiannya ya kalau ada masalah, kalau nggak ada masalah kita sabar, gampang. Itu teori. Kalau ada masalah kita tetap kayak sahabat saya tadi saya guyonan, ada masalah itu biasa Bante gitu. Sudah lahir dengan permasalahan Bante gitu sahabat saya dari ya Bapak aku dari tadi ya. Nah, enggak saya lanjutkan ya, itu kan tambahan sedikit gitu. Jadi kita kembali kepada jadi suruh sabar. Begitu sabar skenario itu terbuka. Karena pembunuhnya begitu mabuk-mabukan di kedai pada ngobrol dia terungkap. Ada intel Bu, lu zaman dulu juga ada intel Bante? Ada, zaman dulu juga sudah ada intel juga gitu. Ketahuan bahwa pelakunya itu adalah suruhan ya, suruhan dari pertapa yang memang iri hati. Masalah selesai. Itu salah satu ya. Mengajarkan kebaikan, kebenaran, jangan melakukan perbuatan jahat, tugas sosial Buddha dilakukan. Enggak mudah juga Bu, enggak mudah. Sama dengan berbuat baik itu, kalau Anda berbuat baik, niat baik, cara baik, tujuan Anda juga baik, belum tentu juga orang itu menilai baik. Padahal sudah 3 lapis loh Anda siapkan. Niat baik, cara baik, tujuan baik. Ada enggak yang nyinyir? Ada. Karena itu konsekuensi daripada eksistensi kita hidup di dunia. Itu enggak bisa lepas. Nah kalau kita bisa mengerti itu, salah satunya adalah panya para mita. Menyempurnakan kebijaksanaan. Jadi Buddha itu juga walaupun sudah selesai tugasnya masih mengerjakan tugas Bante. Iya, tugas sosial. 2. Peristiwa yang kedua, sudah diberikan contoh Sang Buddha, umat Buddha hendaknya kita mesti peduli kepada orang lain dan makhluk lain. Dengan berpikir, Bu Bapak, kalau berbuat kepada orang lain, makhluk lain, sebenarnya itu berbuat baik untuk diri kita sendiri. Dengan berpikir demikian, kita semangat, kita giat melakukan perbuatan baik. Karena orang lain itu, makhluk lain itu hanya sarana. Sarana untuk berbuat baik diri kita sendiri. Nah, ini tugas sosial. Yang ketiga yang perlu kita ambil pelajaran atau maknanya adalah Dikusinara Sang Buddha Mangkat atau Parinibbana. Ibu Bapak, Parinibbana itu adalah kematian yang tidak membawa kelahiran kembali. Semua makhluk pasti mengalami kematian. Tetapi yang Parinibbana itu tidak semua makhluk. Nah ini yang mesti harus kita renungkan. Orang yang meninggal ya semua orang, tapi meninggalnya itu sudah terbebas belum daripada energi. Mata rantainya itu sudah putus belum? Kalau belum putus, hari ini hari apa Bu? Besok? Ya Senin, karena mata rantainya masih ada. Hari ini hari apa Bu? Kemarin hari apa? Mata rantai itu. Kalau kita belum mempunyai pemahaman yang benar tentang kehidupan sebagai landasan untuk berbuat baik, kebaikan yang kita lakukan itu banyak pamrih, belum tulus dan ikhlas. Ketika kita bisa berbuat baik dengan tulus dan ikhlas, nah itu syarat salah satunya. Saya sebenarnya tulus Bante, kalau nggak dikerjain, kok pakai syarat? Gitu. Tanpa syarat, dikerjain maupun nggak dikerjain, mesti kita tulus. Karena berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, walaupun objeknya orang lain. Supaya apa? Ketika kematian itu terjadi karena konsekuensi daripada kelahiran, kematian yang tidak diikuti kelahiran kembali. Minggu tidak akan menjadi Senin.
Bisa dimengerti toh ini? Hari ini Minggu, kemarin. Hari ini Minggu, besok. Padahal besok belum terjadi. Bisa dimengerti toh? Itu gambaran kehidupan yang berulang kali. Aku kan nggak tahu Bante dulu kalau pernah hidup. Itu masalah ada pada pengetahuan kita yang belum tumbuh berkembang. Tapi diketahui tidak diketahui, sistem itu tetap bekerja. Kan sering saya pakai guyonan. 6 kali 6 berapa, Bu? Kok 12? 36. Diketahui nggak diketahui, 6 kali 6 itu tetap 30. Itu hukum, itu dharma, itu kebenaran. Berlaku untuk siapapun. Jadi Buddha itu mengajarkan kebenaran itu hukum. Salah satunya lahir menjadi tua. Agama apa, kepercayaan apa, makhluk apapun lahir menjadi tua. Itu kebenaran, percaya ya benar, nggak percaya juga benar. Bukan kebenarannya tergantung karena kita percaya, bukan. Oh, jadi sederhana begitu ya Bante sebenarnya. Tapi kok saya nggak tahu ya kalau kehidupan yang akan datang itu ada. Iya, karena pengetahuan kita belum sampai ke sana. Tapi kalau kita kerutkan pendek, walaupun belum terjadi besok hari Senin, tadi kan Anda jawab toh, ini hari apa Bu? Besok? Belum terjadi loh, Senin loh. Nah, Anda sudah tahu, karena pengetahuan kita itu cukup tentang hal itu kita kerutkan. Sebenarnya begitu. Jadi peristiwa ketiga Sang Buddha Parinibbana itu kematian yang tidak membawa kelahiran kembali, selesai. Tugas individual selesai, sosial selesai, dan totalitas selesai tugasnya. Nah itulah makna daripada Trisuci Wesak yang mesti kita renungkan bersama. Hidup mesti berbuat baik, tugas individual kita setelah berbuat baik, kita juga mengajak orang lain melakukan perbuatan baik. Sehingga supaya bisa berbuat baik yang tulus kalau kita lakukan dengan pemahaman yang benar. Bisa dimengerti Bu Bapak? Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat Wesak 2569 Buddhis Era. Semoga berkah kebaikan ada pada Anda dan keluarga. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, Sadu. Selanjutnya Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Ya, Amudana buat para ibu, bapak ibu. Selanjutnya penyerahan Amisa Puja oleh Romo Chandra, Ko David dan Pak Supri. Dan ada penyerahan jubah oleh Ko Teddy Asamalang, dipersilakan. Selanjutnya pelimpahan
pelimpahan air jasa yang mewakilin Yayasan Swandipa Romo Chandra, yang mewakilin Karakasaba Bu Erna, yang mewakili Manggabudi Ci Yuli, yang mewakilin Patria Vanessa, yang mewakili Wandani Tisyana, yang mewakilin Sekolah Minggu Popi, yang mewakili pembina Pak Kus tadi. Dipersilakan nama-nama yang dipanggil, silakan maju ke depan. Ya Ibu Bapak, setelah Anda melakukan rangkaian kebajikan pada hari ini khususnya, kebaikan itu dikondisikan dengan pelimpahan jasa agar para leluhur khususnya sanak keluarga semua makhluk turut berbahagia dengan kekuatan kebajikan yang telah Anda lakukan. Maka tekadnya pada saat mengucapkan kata pelimpahan jasa, bertekad semoga kebajikan terkondisikan tercapainya cita-cita, semoga kebajikan itu terkondisikan untuk pelindung aktivitas, semoga kebajikan itu terkondisikan untuk kebahagiaan semua makhluk, utamanya leluhur. Dituang air jasanya, yang bawa air. Ya tawa riwa pura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang pitanang upagam pati icitang patitang tumhang kipami iwa sami jatuh sabi purento sangkapai candu panarasa ya tamani joti rasa ya ta Tiyo wiwa janto saparu gawina satuma te bawa tuantarayo sukiti gayo goe bawa apiwa dan nasile sani jangwo dapat jayino jataro dhamma wadanti ayo wano sukang balang jayanto bedia mule sakyanang nandiwa dano ewang tuang wijaya hijaya sujaya manggale apara citapa langke sise patawipo kare api seke sababu danang agapato pamo dati sunang agatang sumanggalang sopabatang soho ditang sukano somoho Toca suyitang brahmacari supada kinang kaya gamang waja gamang pada kinang mano gamang panidite pada kina nikat wanalaba tate pada Gine jayanto pedia mule sakya nang nandiwa dano ewang tuang wijaya hijaya sujaya manggale apara citapa langke sise patawipo kare apise kesa babudanang agapato pamo dati sunang katang sumanggalang sopa batang soho ditang sukano somoho toca suyitang brahmacari supada kinang kaya gamang waja gamang pada kinang mano gamang panidite pada kina nikatawan nalaba tate pada kine Sadu, sadu.
Selanjutnya kata sambutan dari perwakilan Pebinas.